Pernahkah Anda kepikiran, gimana kalau salah satu lompatan terbesar sejarah manusia, ya, waktu kita mulai menetap, mulai bertani, itu sebenarnya sebuah kesalahan besar. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas ide yang cukup radikal dari bab 5 buku Humankind, Rutger Bregman. Judulnya aja udah provokatif, Kutukan Peradaban. Kita akan coba selami argumennya yang ya mungkin cukup mengejutkan Anda tentang sifat asli manusia sebelum ada peradaban dan gimana hidup kita berubah drastis dan mungkin nggak selalu jadi lebih baik setelah kita kena kutukan kemajuan ini. Kita coba bandingkan pandangan filsuf-filsuf klasik sama bukti-bukti terbaru. Betul sekali. Misi kita di sini itu buat memahami secara kritis ya, apakah peradaban itu beneran anugerah buat semua orang sejak awal. Atau seperti kata Bregman, justru jadi beban gitu buat mayoritas manusia selama sebagian besar sejarah. Kita lihat kontrasnya nih, antara pemburu pengumpul nomaden sama petani awal yang menetap. Mari kita langsung telusuri aja. Oke, kita bisa mulai dari perdebatan klasik filsafat yang sering jadi acuan. Thomas Hobbes lawan Jean-Jacques Rousseau. Hobbes, filsuf Inggris abad 17, pandangannya kan agak suram ya soal manusia. Dia percaya kita itu dasarnya egois. Dan hidup di alam liar, state of nature katanya, itu keras. Kutipan yang terkenal itu loh. Soliter, miskin, kejam, brutal dan singkat. Tepat. Buat Hobbes, yang dorong manusia itu rasa takut mati sama haus kuasa yang nggak ada habisnya. Menurut dia, tanpa negara yang kuat, Leviathan istilahnya, hidup kita bakal jadi perang semua lawan semua. Negara itu penyelamat, gitu. Tapi, penting nih dicatat kata Bregman. Kita perlu ingat konteksnya Hobbes. Dia hidup di zaman penuh gejolak kan, perang saudara, Inggris, wabah penyakit. Jadi kengerian yang dia lihat itu bisa jadi lebih cerminan zamannya dia sendiri, yang udah beradab dengan caranya, bukan sifat asli Homo sapiens selama ratusan ribu tahun. Nah, di sisi lain, ada Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis abad 18. Pandangannya beda banget. Dia justru bilang, manusia di kondisi alamiahnya itu dasarnya baik, bebas, penuh welas asih. Menurut Rousseau, justru peradaban, terutama konsep kepemilikan pribadi, itu yang merusak kita. Anda mungkin ingat kutipannya yang terkenal soal pagar tanah itu. Orang pertama yang memagari tanah, terus bilang, ini milikku. Nah, dialah pendiri masyarakat sipil. Iya, Rousseau ngelihat peradaban itu sebagai sumber ketidaksetaraan, kerja keras yang nggak alami, yang bikin badan kita sakit, muncul keserakahan, konflik, penyakit baru karena hidup menetap yang padat. Buat dia, hilangnya kebebasan alami itu tragedi. Pandangannya ini ngaruh banget loh, misalnya ke pemikiran pendidikan anak. Jadi ada dua kutub nih. Hobbes bilang alam liar itu neraka, peradaban solusi. Rousseau bilang alam liar lebih oke, peradaban sumber masalah. Nah, pertanyaannya sekarang, berdasarkan bukti arkeologi, antropologi modern, gambaran mana yang lebih dekat ke kenyataan soal hidup sebelum peradaban? Nah, ini bagian serunya. Bukti-bukti yang dirangkum Bregman di Humankind itu cenderung ngasih gambaran yang jauh beda dari pandangan Hobbes. Dan lebih condong, ya, ke beberapa aspek pandangannya Rousseau, walau mungkin nggak seromantis itu juga. Kehidupan sebagai pemburu pengumpul nomaden berdasarkan temuan-temuan ini punya beberapa ciri khas. Pertama, mereka itu cenderung sangat egaliter. Egaliter ya? Iya, jauh lebih setara dibanding masyarakat kita atau peradaban kuno. Nggak ada raja, nggak ada Firaun, nggak ada CEO yang kuasanya mutlak. Kalaupun ada pemimpin, itu sifatnya sementara, berdasarkan keahlian aja. Misal jago berburu. Dan gampang banget kehilangan pengaruh kalau coba-coba sok kuasa atau bosi. Mereka itu gimana ya? Sangat anti-otoritas. Tunggu dulu. Gimana caranya mereka jaga biar nggak ada yang jadi terlalu dominan? Pasti ada aja kan orang ambisius? Tentu. Tapi mereka punya mekanisme sosial yang efektif banget buat meratakan hierarki. Mulai dari yang halus, kayak gosip, ejekan, candaan nyindir gitu, sampai yang lebih keras, kayak pengucilan sosial. Kalau udah kebangetan, ngancam kebebasan kelompok, ya bisa aja ada hukuman kolektif. Intinya mereka sangat hargai otonomi individu, aktif mencegah kekuasaan numpuk di satu orang. Terus soal klaim Hobbes tadi, hidup yang brutal. Apa mereka penuh kekerasan gitu? Bukti arkeologis malah nunjukin sebaliknya. Untuk periode sebelum pertanian menyebar luas, ya, perang skala besar, kekerasan sistematis,
itu kayaknya jarang terjadi. Bregman juga kritik beberapa data yang sering dipakai buat dukung pandangan kekerasan prasejarah, kayak datanya Pinker. Dianggap sampelnya nggak representatif. Banyak bukti kekerasan itu justru dari situs-situs setelah manusia mulai menetap dan bertani, atau dari kelompok pemburu pengumpul yang udah krisis, konflik sama petani sekitar. Bukan berarti nggak ada kekerasan sama sekali antar individu ya, tapi perang terorganisir kayak yang kita tahu sekarang, kayaknya bukan bagian dari hidup nomaden awal. Wah, menarik ini. Terus soal kesehatan sama waktu luang gimana? Kita kan sering bayangin mereka itu susah payah cari makan tiap hari. Nah ini lagi-lagi kontrasnya tajam, apalagi kalau dibandingin sama petani awal. Pemburu pengumpul cenderung lebih sehat. Diet mereka itu variatif banget, macam-macam tumbuhan, buah, kacang, umbi, serangga, daging buruan. Jauh lebih kaya nutrisi dibanding diet monoton petani awal yang cuma gandum atau padi melulu. Ini ngelindungin mereka dari penyakit kurang gizi. Dan soal waktu luang, perkiraan antropolog itu mereka kerja cari makan mungkin cuma sekitar 15-20 jam per minggu. Hah? Cuma 15-20 jam seminggu? Jauh lebih sedikit dari jam kerja kita sekarang ya. Tapi kerja di sini cuma cari makan aja. Bikin alat, ngurus anak, ritual gitu gimana? Pertanyaan bagus. Angka itu memang biasanya fokus ke aktivitas subsisten utama, cari makan. Aktivitas lain ya pasti ada. Tapi intinya, mereka kayaknya nggak ngabisin sebagian besar waktunya buat kerja kelas kayak petani awal atau buruh pabrik zaman industri. Banyak waktu buat sosialisasi, main, cerita, istirahat. Terus soal hidup sosial, Hobbes kan bilang soliter. Faktanya, Justru salah besar. Meski mereka hidup dalam kelompok kecil, mungkin 20-50 orang, yang pindah-pindah, jaringan sosial mereka itu luas. Mereka rutin ketemu, interaksi sama kelompok lain di wilayah jelajah mereka. Diperkirakan, satu orang pemburu pengumpul itu bisa ketemu dan kenal sampai 1.000 orang beda loh seumur hidupnya. Ini penting buat tukar info, inovasi, cari pasangan, kerjasama skala besar. Jadi bukannya soliter, mereka malah bisa dibilang cukup kosmopolitan lah di zaman itu. jadi kalau kita rangkum nih, bukti-bukti ini ngasih gambaran hidup nomaden yang relatif damai, egaliter banget, cukup sehat, dietnya oke, waktu luangnya banyak, jaringan sosialnya luas. Gambaran ini kedengarannya lumayan enak ya. Ini bikin pertanyaan berikutnya makin penting nih. Kalau emang kondisinya gitu, kenapa kita ninggalin itu semua buat menetap dan bertani? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah ini dia, yang disebut salah satu teka-teki terbesar sekaligus tragedi dalam sejarah manusia. Transisi ke pertanian, sekitar 10.000-12.000 tahun lalu pas zaman es berakhir, itu kemungkinan besar bukan pilihan sadar buat maju. Bregman, ngutip sejarawan kayak Harari sama James C. Scott, bilang ini lebih mirip kayak jebakan, the salty trap istilahnya. Jebakan? Maksudnya gimana tuh? Gini, awalnya mungkin rasanya enak. Di beberapa tempat yang subur banget, kayak Taman Eden sementara gitu, sumber daya alam melimpah. Tumbuhan liar tertentu, nenek moyangnya gandum, padi, jagung tumbuh subur, gampang dipanen. Hewan buruan juga mungkin gampang dicari. Ini yang bikin beberapa kelompok tergoda buat tinggal lebih lama di satu tempat. Jadi kurang nomaden. Oh, jadi menetap itu awalnya kerasa lebih gampang, lebih nyaman gitu ya. Tapi ada udang di balik batu. Yang nggak diduga. Pertama, hidup semi menetap atau menetap itu bikin ledakan populasi. Jarak antar kelahiran anak jadi lebih pendek, kan ibunya nggak perlu gendong bayi pindah-pindah terus. Ketersediaan makanan juga, meski mungkin kurang variasi, lebih terjamin di sekitar situ. Dan ledakan populasi ini jadi bumerang gitu? Tepat sekali, populasi yang lebih gede ini cepet banget ngabisin sumber daya alam liar di sekitar pemukiman. Udah nggak bisa lagi cuma ngandalin yang ada. Ini maksa mereka buat mulai bergantung dan mengintensifkan pertanian, sengaja nanem. Dan kerjaan ini, bajak, tanam, nyiangin gulma, panen, ngolah hasil ternyata jauh lebih capek dan makan waktu dibanding berburu meramu. Badan Homo sapiens kan nggak evolusi buat bungkuk berjam-jam di ladang. Masalah punggung, lutut, radang sendi, kerusakan gigi karena diet karbo. Jadi umum banget. Rata-rata tinggi badan manusia aja sempat turun loh setelah revolusi pertanian. Ironis banget ya. Niatnya cari gampang, malah kerja lebih keras, badan jadi kurang fit. Kenapa mereka nggak balik aja ke gaya hidup nomaden yang lebih santai?
Nah, disitulah jebakannya. Setelah beberapa generasi hidup menetap dan bertani, ilmu dan skill buat berburu meramu di alam liar itu mulai hilang. Mereka jadi tergantung sama hasil panen. Lagian, wilayah sekitar mereka mungkin udah ditempatin kelompok menetap lain yang belum tentu baik. Balik nomaden jadi makin susah, bahkan mustahil. Mereka terperangkap. Terus, apalagi dampak ikutannya dari menetap dan pertanian ini? Dampaknya luas banget dan mendasar. Pertama, konsep kepemilikan pribadi jadi jauh lebih kaku dan penting. Tanah yang diolah, lumbung padi, hewan ternak, semua jadi punyaku atau punya kelompokku. Ini pasti memicu konflik baru soal tanah, air, sumber daya. Yang menarik, bukti arkeologis pertama soal benteng pertahanan, sama gambaran perang skala besar itu munculnya setelah era menetap dan bertani, bukan sebelumnya. Jadi kekerasan terorganisir atau perang itu bisa dibilang produk sampingan dari menetap dan kepemilikan ya? Argumennya gitu. Selain itu, hidup di desa yang menetap juga cenderung numbuhin xenofobia. Takut atau curiga sama orang asing, kelompok luar. Fokusnya jadi ke komunitas sendiri aja. Beda sama nomaden yang lebih terbuka karena sering ketemu kelompok lain. Dan yang mungkin paling penting, munculnya hierarki sosial permanen. Di kelompok nomaden kan tadi dibilang, susah orang mempertahankan kuasa lama-lama. Tapi di masyarakat agraris menetap, kelebihan hasil panen, surplus, bisa jadi kekayaan. Kekayaan ini bisa buat bayar prajurit, bangun struktur kuasa permanen, bahkan warisin status pemimpin. Raja, kepala suku turun-temurun, kelas bangsawan, semua ini produk era agraris, ketidaksetaraan jadi terlembaga. Kalau sistem kepercayaan atau agama, ikut berubah juga. Iya, ada geseran signifikan. Hidup petani kan rentan banget sama bencana nggak terduga. Gagal panen, banjir, hama, wabah penyakit di pemukiman padat. Nah, buat jelasin dan coba ngatasi ini, muncul sistem kepercayaan baru. Pusatnya ke dewa-dewa yang lebih kuat, sering digambarin pemarah, pencemburu, perlu ditenangin pakai ritual rumit, persembahan, pengorbanan. Di beberapa budaya awal, sampai pengorbanan manusia loh. Konsep dosa juga jadi penting buat jelasin kenapa dewa marah. Muncul kelas pendeta sebagai perantara. Ini beda banget sama pandangan dunia pemburu pengumpul yang cenderung animistik, lihat roh di alam, dan umumnya nggak terpusat ke dewa penguasa yang menghakimi. Jadi intinya argumennya, transisi ke pertanian dan menetap fajar peradaban itu justru bawa serangkaian kutukan. Kerja paksa, penyakit, konflik, ketidaksetaraan, penindasan, bahkan cara pandang spiritual yang lebih menakutkan. Gambaran yang lumayan suram ya soal awal peradaban, tapi apa ini berarti peradaban itu jelek semua? Gimana sama kemajuan ilmu teknologi HAM yang kita nikmati sekarang? Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ini pertanyaan penting banget, dan jawabannya ada di perspektif waktu yang panjang. Nggak bisa dipungkiri, peradaban akhirnya memang menghasilkan hal-hal baik yang kita hargai sekarang. Hukum, pemerintahan yang melindungi hak secara teori ya, demokrasi, pencapaian sains, teknologi luar biasa, seni budaya, peningkatan standar hidup, drastis buat sebagian besar orang. Tapi, nah ini tapinya gede semua. Kemajuan signifikan ini fenomena yang baru banget dalam skala sejarah 10.000 tahun peradaban agraris. Kita bicara mungkin baru 200-300 tahun terakhir, sejak pencerahan sama revolusi industri. Jadi maksud Anda, selama ribuan tahun sebelum itu, kondisi mayoritas manusia gimana? Selama ribuan tahun, dari awal revolusi pertanian sekitar 10.000 SM sampai katakanlah abad 18 atau 19 M, mayoritas manusia, mungkin 80-90% populasi dunia, hidup dalam kondisi yang bisa dibilang jauh lebih buruk dibanding nenek moyang pemburu pengumpul mereka. Dalam banyak hal. Mereka kejebak sistem kerja paksa, perbudakan, feodalisme, kemiskinan ekstrim, rentan kelaparan, kena penyakit menular parah karena padat dan sanitasi jelat, hidup di bawah penindasan penguasa lalim, dan teror perang terus-menerus. Ingat kata Rousseau tadi? Manusia lahir bebas, tapi di mana-mana ia terbelenggu. Menurut Bregman, belenggu ini ya produk langsung dari kutukan peradaban itu. Itu benar-benar ngubah cara pandang kita soal sejarah beradab ya? Biasanya kan kita diajarin narasi kemajuan yang lurus aja. Memang. Dan ada pandangan menarik lain yang dukung ini. Misalnya dari James C. Scott di buku Against the Grain. Dia bilang, periode yang sering kita sebut zaman kegelapan, kayak pas runtuhnya peradaban Mycenaean di Yunani atau Romawi Barat, mungkin sebenarnya bukan gelap total buat rakyat biasa.
Bisa jadi itu masa jeda atau pemulihan. Pas negara yang nindas runtuh, pajak sama kerja paksa mungkin berkurang, populasi nyebar, penyakit berkurang, diet bisa jadi lebih baik, balik ke pola makan beragam, bahkan budaya lisan bisa berkembang pesat. Contohnya epos Yunani kayak Iliad dan Odesi itu kan asalnya dari zaman kegelapan Yunani, jauh sebelum ditulis. Wah, jadi runtuhnya peradaban nggak selalu berarti bencana buat semua orang di dalamnya ya. Bisa jadi malah libur dari penindasan buat sebagian. Buat elit penguasa sih, ya jelas bencana, hilang kuasa, kekayaan, status. Tapi buat petani atau budak, runtuhnya negara eksploitatif mungkin berarti sedikit lega, lebih banyak otonomi, atau kesempatan kabur dari sistem. Ini menantang narasi simpel bahwa peradaban selalu baik dan keruntuhannya selalu buruk. Oke, jadi kesimpulan pembahasan mendalam kita kali ini benar-benar menantang asumsi umum ya. Bab 5 Humankind ini ngasih argumen kuat, didukung bukti-bukti, bahwa buat mayoritas manusia, selama sebagian besar sejarah, transisi ke hidup menetap dan bertani, awal peradaban, itu justru bawa kutukan. Kerja keras, penyakit, ketidaksetaraan kaku, konflik terorganisir, penindasan sistematis. Kontras banget sama gambaran pemburu pengumpul yang cenderung lebih egaliter, sehat, bebas, dan punya banyak waktu luang. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus balik ke gua ya. Tapi ini memunculkan pertanyaan reflektif yang penting buat Anda bawa pulang. Kalau fondasi awal peradaban kita kepemilikan pribadi kaku, hierarki kuasa, negara yang memaksa ternyata bawa lebih banyak susah buat mayoritas orang selama ribuan tahun, gimana kita bisa mastiin struktur masyarakat modern kita sekarang benar-benar dirancang buat kesejahteraan semua orang, bukan cuma ngulang kutukan masa lalu dalam bentuk baru yang mungkin lebih halus. Pelajaran berharga apa dari masa lalu nomaden kita yang mungkin kita lupakan? Soal pentingnya egalitarisme, menjaga kebebasan individu dari dominasi, kekuatan jaringan sosial luas, yang mungkin masih relevan buat bangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.